terakhir sampai tasmiyah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian bahasa Arab dari buku Metode Teori Kunci Membaca dan Memahami Arab Unggul. Yang terakhir kita sudah membahas la linafil jinsi. Di la linafil jinsi itu secara hukumnya masih sama dengan inna wa akhwatuha. Jadi untuk menafikan jenis secara keseluruhan. Cuman ada rinciannya. Ya, ada rinciannya, ketentuannya. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada dalam irob, dalam segi irobnya ada yang mabni, mabni alal fathi, cuman fi mahalli nasbin gitu ya. Kalau hukumnya mansub, cuman tidak langsung, ada yang tidak langsung disebut mansub, tetapi dia mabni. Ya, jadi mabni alal fathi fi mahalli nasbin. Kalau yang langsung disebut mansub, ya ada tanda mansubnya. Itu kan ada beberapa kondisi ya. Yaitu kalau yang pertama berupa mudhof, didofatkan gitu ya. Misalnya ila sahiba ilmin madmumun. Tidak ada orang yang ahli dalam ilmu itu tercela. Nah, itu sahibanya itu isim la, tapi dia mansub langsung, tanda mansubnya fathah karena dia mudhof. Ya, lalu syabihan bil mudhof, yang mirip dengan mudhof. Ya, la rogiban fi syarri. Ya, rogiban itu syabihan bil mudhof. Mirip dengan mudhof, artinya mirip dengan mudhof itu kan butuh kepada kata lain untuk menyempurnakan maknanya. Seperti hanya mudhof butuh kepada mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu kan penyempurna makna dari mudhof. Ya, nah ini ada penyempurna makna ya dengan kata lain. Misalnya ragiban fi syarri. Fi syarrinya itu kan penyempurna. Ini disebut syabihan bil mudhof. Ragibannya isimlah, dia mansub. Tanda mansubnya fathah. Ya la fa'ilan syarron, tidak ada yang melakukan kejahatan. Nah, syarronnya itu penyempurna makna. Ya, dia maf'ul bihnya, penyempurna makna dari fa'ilan, sehingga fa'ilan disebut syabihan bil mudhof. Ya, nah fa'ilannya isimlah mansub, tanda mansubnya fathah. Jadi dia langsung mansubnya, tanda mansubnya fathah. Ya, ada yang mabni tapi dalam keadaan mansub yang tadi. Ya, kalau isim lanya satu kata itu ya, la rajula bidari, atau la mukhlisaini yuttahamani, itu mabni tapi fi mahalli nasbin. Nah, ada yang marfu menjadi mubtada karena pengusilannya tidak diberlakukan lagi.
Yaitu apabila maknanya tidak lagi linafil jinsi tapi linafil wahid. Ini sudah kita jelaskan, hanya sedikit mengulang ya pertemuan sebelumnya. Jadi kalau perlu di murajaah ada rekaman videonya. Nanti bisa didiskusikan lagi kalau ada yang tidak paham. Nah, itu sudah selesai ya berkaitan dengan jumlah ismiyah. Kaitan dengan jumlah ismiyah itu sudah kita bahas semua, dari mulai mubtada khobar ya, lalu dimasuki nawasi, ada kana wa watuha ya, ada inna wa watuha. Yang termasuk kana wa watuha ada kada wa watuha, hukumnya sama, cuman ada ketentuan yang berbeda. Ada huruf nafi yang mirip dengan laisa ya, huruf nafi al-musyabihat bi laisa ya, ada ma ya, in, la, termasuk la. Lalu yang termasuk hukum inna wa watuha la linafil jinsi ya, la linafil jinsi. Itu sudah selesai pembahasan jumlah ismiyah ya, jadi itu pembahasan intinya begitu. Nanti kalau mau diperluas, diperdalam ya ada rincian-rinciannya lagi ya, di level alfiyah misalnya ya, itu sudah banyak rincian-rinciannya. Tapi secara intinya yang dibahas ya itu tema intinya. Kita memahami inti-intinya dulu dan bisa kita terapkan, insya Allah. Yang inti-intinya ini bisa kita terapkan dalam praktek membaca Arab gundul. Begitu. Biasanya kalau rincian-rincian yang dibahas dalam alfiyah misalnya ya, itu kan biasanya membahas kaidah-kaidah yang terkadang jarang juga ya dalam misalnya dalam teks-teks bahasa Arab gitu. Jadi membahas kaidah-kaidah yang kadang-kadang jarang muncul. Jadi kalau kita mengetahui inti, yang pembahasan intinya saja, ya itu sudah cukup menjadi bekal dasar untuk bisa membaca Arab gundul. Ya, pembahasan rincian itu hanya pelengkap saja untuk mengetahui lebih luas. Ya, jadi makanya kita mempelajari dari buku metode teori kunci dengan pembahasan materi-materi yang inti, insya Allah itu sudah cukup menjadi bekal bisa membaca Arab gundul. Ya kan? Nah, berikutnya pembahasan tentang ini huruf jar ya, mudhof ilaih. Terus nanti tawabi ya. Ada beberapa murakkab. Nah, itu dengan pembahasan sisa itu selesai sudah ilmu nahwu sebenarnya. Kedudukan kata dalam struktur kalimat itu sudah selesai. Nanti masuk ke uslub ya, gaya bahasa. Nah, kalau huruf jar ya, lalu mudhof ilaih itu kan bukan kedudukan yang pokok ya, atau bukan yang umdah dalam kalimat itu. Jadi artinya suatu kalimat bisa sempurna, bisa saja tanpa ada huruf jar, tanpa ada jar majrur, ya kan? Karena dia bukan struktur kalimat yang pokok, bukan umdah, tapi fadlah, pelengkap. Ya, jadi dalam kalimat bisa saja kalimat itu sempurna tanpa ada jar majrur. Ya, misalnya al ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat, itu sudah jadi kalimat sempurna, ya kan? Tapi tidak ada jar majrur di situ. Jadi dia pelengkap. Karena yang umdah itu kan
jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah, fi'il, maklum, fa'il, itu yang umpamanya. Fi'il majhul, naibul fa'il. Kalau jumlah ismiyah, mubtada, khobar. Mubtada, khobar, atau kalau dimasukin nawasi tadi yang sudah kita bahas, kana watuha dan inna watuha. Selain itu fadlah, pelengkap, kalimat pelengkap. Nah, jar majrur juga termasuk fadlah. Huruf-huruf jar sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu masih ingat huruf jar yang 9? Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali. Nah, tambahan lainnya, nah ada lagi, jadi tidak hanya 9 huruf jar itu. Ya kan? Kalau di Alfiyah disebutkan ada 20. Ya, ada 20. Tapi yang sisanya itu memang jarang. Nah, ini yang saya sebutkan tidak semua, tapi yang sering juga ya selain dari 9 ini agak cukup sering. Misalnya yang pertama, wa, ta untuk sumpah. Ya, kalau sumpah biasa diartikan demi. Ya kan, wallahi. Wal asri gitu kan. Itu kan majrur. Setelah huruf qasam itu majrur. Jadi huruf qasam itu juga termasuk huruf jar. Huruf qasam termasuk bagian dari huruf jar. Ya. Misalnya walaili gitu kan, wasyamsi itu kan majrur. Kenapa? Karena didahului oleh huruf qasam. Huruf qasam termasuk huruf jar. Nah, yang biasa itu wa dan juga ada ta. Ya, tallahi, bisa juga billahi bisa untuk makna sumpah. Lalu mud, sejak. Ya. Mundu juga sama, sejak. Mud yaumin sejak satu hari. Ya, mud yaumain, mud salasati ayyam, mundu salasati ayyamin. Ya, sejak 3 hari, mundu salasati, majrur. Hatta juga bisa memajrurkan kalau setelahnya isim. Kalau setelahnya fiil memansubkan. Ya, itu. Hatta misalnya dalam Al-Qur'an hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr itu matla'i kan majrur, dibaca majrur. Kenapa? Karena hatta itu memajrurkan. Matla'i kan isim. Ya. Kalau masuk ke fi'il masuk al hatta yu'tul jizyata, yu'tu. Ya, mansub. Selain itu ada khola, ada dan hasya, kecuali. Nah, ini sudah kita bahas di pembahasan apa? Khola, ada dan hasya. Masih ingat? Khola, ada dan hasya sudah kita bahas dalam pembahasan apa? Bukan. Istisna. Ini termasuk adat istisna. Artinya kan kecuali kan istisna. Ya, jadi istisna itu kan ada yang dengan ilah, ada yang dengan goer, siwa, ada yang dengan khola, ada dan hasya. Ya, nah dia kan khola, ada dan hasya itu ya setelahnya bisa mansub atau majrur. Ya, dengan perbedaan penilaian terhadap huruf-huruf terhadap khola, ada dan hasya ini. Artinya kalau khola dan ada dan hasya setelahnya mansub berarti dia dianggap fi'il. Kalau setelahnya majrur dianggap huruf. Jadi khola, ada dan hasya itu bisa dianggap dua, bisa dianggap fi'il, bisa dianggap huruf. Sudah kita bahas dalam pembahasan
istisna. Makanya kan kalau setelahnya mansub ya berarti dianggap fiil. Ya khala aliyan, ada aliyan, hasya aliyan berarti dianggap fiil. Tapi kalau setelahnya majrur khala aliyin, ada aliyin, hasya aliyin berarti dianggap huruf. Nah kalau dianggap huruf dia termasuk huruf jar. Gitu. Kalau dianggap huruf termasuk huruf jar. Kecuali kalau dimasuki oleh ma, ya kan, untuk khala dan ada itu harus dianggap fiil karena maknya masdariyah. Masdariyah itu hanya masuk ke dalam fiil. Itu sudah kita bahas. Jadi pembahasan yang sebelumnya jangan sampai dilupakan. Jadi harus sering diulang, dimurojaah lagi. Begitu ya. Nah, insya Allah di sesi kedua kita praktek kitab Ushul Anbiya. Kita bergantian untuk praktek ya antara kitab ya Ushul Anbiya dengan I'rabul Quran, mengirabkan Al-Quran. Nah, kalau hasya nggak bisa dimasuki ma ya. Kalau hasya tidak bisa dimasuki oleh ma. Ada rijal ma hola zaidan rojat ma ada aliyah. Kalau dimasuki ma harus dianggap fiil karena maknya masdariyah. Kalau masdariyah itu harus bersambung dengan fiil. Kalau tidak ada ma boleh dianggap huruf jar. Jadi seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan khala ada hasya termasuk huruf jar kalau dia dianggap huruf. Kalau dianggap fiil tidak. Ya, itu. Jadi ini terkait khala ada dan hasya ini dengan pembahasan istisna. Harus dilihat lagi rinciannya. Nah, huruf jar itu bisa digunakan sebagai huruf tambahan. Ini agak sedikit dirinci ya tentang penggunaan huruf jar atau makna dari huruf jar. Artinya jika huruf jar dibuang, susunan kalimatnya masih dalam keadaan sempurna dan bisa juga digunakan sebagai huruf asli. Ya, artinya jika dibuang susunan kalimat menjadi tidak sempurna. Jadi maksudnya ada huruf jar yang zaidah, tambahan. Tidak, artinya kalau tambahan itu tidak memberi makna baru. Tidak memberi makna baru. Ya, ada juga yang huruf jar ya digunakan sebagai asli gitu ya. Jadi memberi makna yang baru. Kalau huruf jarnya dihilangkan, maknanya jadi berubah. Misalnya yang termasuk sebagai huruf tambahan wa kafa billahi syahidan. Nah, bi-nya itu huruf jar. Bi-nya itu dia hanya tambahan saja dalam kalimat. Karena kalau kita artikan bi itu enggak ada artinya, enggak diartikan. Karena dia sebagai tambahan. Jadi cukuplah Allah sebagai saksi kan gitu. Kata bi-nya enggak diterjemahkan. Tidak dengan. Cukuplah dengan Allah kan kurang enak. Ya, jadi cukuplah Allah sebagai saksi. Sehingga kalau kita hilangkan bi-nya, waqafallahu syahida. Ya. Allahunya fa'il. Makanya dalam mengirobkan billahinya, Allahinya tetap dianggap fa'il. Secara mahal, secara kedudukan dia tetap dianggap fa'il walaupun yang nampaknya dia majrur dengan huruf jar kan begitu. Jadi Allah itu majrur ya biharfi jar bil ba'i fi mahali raf'in fa'il dalam keadaan marfu
sebagai fa'il. Jadi punya kedudukan walaupun dia majrur oleh huruf jar. Jadi ba-nya ini tambahan. Ya, tetapi bukan berarti nggak ada makna sama sekali. Ya, tidak mungkin dalam Al-Quran ada kata yang sia-sia. Pasti ada fungsinya. Jadi, walaupun dia tambahan, apa fungsi huruf tambahan? Sebagai penguat taukid. Sebagai taukid, penguat. Jadi, walaupun secara makna dasar sama. Kafallahu syahida, kafabillahi syahida sama, cukup Allah sebagai saksi. Tetapi kalau dimasuki bi itu ada kesan yang lebih kuat. Ya, kesan yang lebih kuat. Billahi. Ada juga yang sebagai huruf asli, artinya dia memberi makna yang baru. Katabtu bil qalam, saya menulis dengan pulpen. Kan nggak bisa kalau dihilangkan banyak. Katabtul qalam, saya menulis pulpen, kan jadi berbeda maknanya. Struktur huruf jar dan isim majrur meskipun secara lafaz terlihat majrur, tetapi ia memiliki kedudukan lain di dalam i'rab yang diamati dari segi maknanya. Ada yang memiliki kedudukan sebagai struktur kalimat pokok, yaitu dalam jumlah ismiyah sebagai khobar dan dalam jumlah fi'liyah sebagai fa'il atau naibul fa'il. Ada juga yang kedudukan sebagai kalimat pelengkap, yaitu sebagai maf'ul bih, ya maf'ul fi dan lain-lain. Ya. Nah, terkadang jar majrur itu bisa menjadi umdah tadi ya. Secara asal sebenarnya fadlah, cuman bisa jadi dianggap sebagai kalimat pokok, baik itu dalam jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, ya kan? Begitu. Nah, yang menjadi umdah dalam jumlah ismiyah ya, dia sering disebut sebagai syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Ya, ini sudah kita bahas juga ini sebetulnya syibhul jumlah dalam pembahasan mubtada khobar. Ya, dalam membahas khobar, nah khobar itu ada yang macamnya syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu ada dua, ada jar majrur, ada dzaraf. Nah, jar majrur terkadang menjadi syibhul jumlah, menjadi khobar. Nah, khobar itu kan umdah, kalimat pokok, ya kan? Begitu yang secara yang nampaknya. Makanya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama nahwu tentang jar majrur ini, tentang syibhul jumlah ini. Kalau menurut mazhab Kufah, jadi mazhab Kufah dalam permasalahan ini lebih mudah untuk diterapkan, yaitu bahwa yang menjadi khobarnya ya jar majrur itu. Kita langsung bahas dengan contohnya. Al ustadzu fil fasli, misalnya. Ustad itu di kelas. Al ustadzu sebagai apa kedudukannya? Mubtada, fil fasli khobar. Khobar apa? Berupa syibhul jumlah, ya kan? Jar majrur. Nah, itu menurut mazhab Kufah begitu, simple. Jadi yang menjadi khobarnya itu sudah jar majrurnya, kan begitu. Nah, kalau menurut mazhab Basra, mazhab ulama Basra itu lebih rinci, bahwa sebenarnya yang menjadi khobarnya bukan jar majrurnya, yaitu kata yang dibuang. Ada kata yang dibuang yang menjadi khobar. Ya, misalnya al-ustadzu fil fasli, yang menjadi khobarnya asalnya al-ustadzu misalnya kainun fil fasli. Atau maujudun, ustaz itu ada di kelas, di kata adanya itu maujudun, al ustadzu maujudun fil fasli atau kainun fil fasli. Nah, kata kainun atau mustaqirrun sama aja, berada artinya. Ya, kata kainun, mustaqirrun atau maujudun
ya itu dibuang. Jadi kalau menurut mazhab Basrah lebih rinci. Bukan jar majrur aja. Padlah dia kalimat pelengkap. Tidak disebut khobar. Ya, kalau sebetulnya lebih kuat secara argumen ya mazhab Basrah. Cuman terkadang kan orang untuk yang dibuang-buang itu agak bingung kan gitu. Ya simpel aja udah fil fasli khobar. Jadi sebenarnya ya nggak apa-apa kita mengatakan fil fasli menurut mazhab Kufah ya nggak masalah. Ya kalau ingin lebih dalam, lebih dakik ya ikuti mazhab Basrah dalam menyelumkannya. Ya mubtadanya ya. Nggak ada. Nggak ada. Kalau bar misalnya. Sama ya ketika dimasuki oleh kana wawatuha, inna wawatuha juga sama, tetap jar majrurnya itu dianggap khobarnya. Kana ustadu fil fasli. Fil faslinya berarti khobar apa? Khobar kana. Innal ustaza fil fasli. Fil faslinya khobar inna. La ustaza fil fasli. Fil faslinya khobar la. Khobar la. Itu sudah bahas di pembahasan la linafil jinsi. Ya kan? Nah jadi fil faslinya menurut mazhab Kufah dianggap sebagai khobar. Kalau dianggap sebagai khobar ya berarti kan umdah. Terkadang begitu dinamakan sibuk jumlah. Nya ada selain pada jumlah ismiyah dia menjadi umdah jar majrur, bisa juga menjadi umdah dalam jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah yang umdahnya apa? Tadi fi'il, fi'il, naibul fa'il. Itu yang umdahnya kan itu. Nah, si fa'ilnya itu misalnya ditambahkan huruf jar menjadi jar majrur. Seperti tadi ayat yang tadi waqafa billahi syahida. Yang menjadi fa'ilnya mana? Billahi kan? Jar majrur. Gitu. Jadi jar majrurnya menjadi fa'il ya, berarti umdah. Fa'il kan umdah. Misalnya maja'ana min ahadin. Tidak ada yang datang kepada kami seorang pun. Ya, mana yang menjadi fa'ilnya? Min ahadin jar majrur. Mana? Ya enggak, kalau ini mah sama sepakat enggak. Kalau disebut madzhab itu kalau ada perbedaan. Kalau yang sama ya bisa. Asal dari maja'ana min ahadin itu kan maja'ana ahadun. Jadi ahadun itu kan fa'il dari ja'a, tidak ada seorang pun yang datang kepada kami. Ahadunnya kan fa'il. Nah ditambahkan dengan min, jadi min ahadin. Jadi minnya ini tambahan, huruf tambahan. Kalau minnya dihilangkan juga tidak merubah makna. Cuman fungsinya penguat, sebagai penguat, taukid. Sebagai naibul fa'il contohnya huruf jarnya sebagai huruf tambahan. Makila min syai'in. Tidak ada suatu pun yang dikatakan. Asalnya makila syai'un. Syai'un kan sebagai apa? Naibul fa'il dari kila. Kila kan fi'il majhul. Ditambahkan dengan min jadi makila min syai'in. Jadi min syai'in. Ya, jadi naibul fa'ilnya berupa jar majrur. Ji'a bil mujrimi. Ini sebagai naibul fa'il tapi hurufnya huruf jarnya huruf asli. Kalau huruf asli berarti nggak bisa dihilangkan. Didatangkan seorang penjahat.
Kenapa nggak boleh dibuang bi-nya? Kalau tadi kan boleh dibuang huruf jarnya. Makila min syai'in, asalnya makila syai'un, bisa dibuang bi-nya. Nah, kalau ini ji'a bil mujrimi, bi-nya kenapa tidak boleh dibuang? Karena bi-nya berfungsi untuk memuta'adikan fi'il ja'a. Iya kan? Ja'a itu kan secara asal apa? Fi'il apa? Fi'il lazim. Ja'a datang, butuh objek nggak? Nggak bisa. Datang. Ya. Kalau mau jadi muta'adi butuh objek, jadi mendatangi baru kan gitu. Mendatangi siapa? Kalau datang lazim. Nah, ja'a itu dimuta'adikan, artinya dari asalnya datang menjadi mendatangi, itu dengan ditambah huruf ba. Ja'a bi artinya mendatangi. Bukan mendatangi ya, mendatangkan. Mendatangkan artinya membawa. Dan mendatangkan ini membawa. Ya. Ja'a bil kitab. Mendatangkan kita, artinya membawa kita. Nah, itu kenapa B-nya nggak boleh dibuang? Karena dia memuta'adikan fungsinya. Kalau B-nya dibuang berarti tidak lagi muta'adi. Itu nggak bisa. Kalau dia dibuat majhul, ji'a. Kalau dibuat majhul itu mau tidak mau dia harus dimuta'adikan. Ya, karena fi'il lazim, fi'il yang lazim itu tidak bisa dibuat majhul. Kalau dibuat majhul berarti jadi muta'adi. Kenapa? Karena kalau majhul harus ada naibul fa'il. Naibul fa'il itu kan asalnya maf'ul bih. Sedangkan fi'il lazim tidak punya maf'ul bih. Ya. Jadi kalau kita membuat majhul fi'il lazim, ya, maka kita sedang memuta'adikan fi'il lazim itu. Seperti ja'a, makanya kan dalam tasrif ketika kita sebut bentuk majhulnya atau termasuk juga isim maf'ul. Isim maf'ul juga kan semakna dengan majhul. Ya kan? Ja'a yaji'u, yaji'atan atau jai'an, ja'in, maji'un. Ya kan? Ji'la taji, maji-majun, mija'un, ji'a yuja'u. Ketika kita membuat majhul atau isim maf'ul, artinya kita memuta'adikan fi'il lazim itu. Nah, kalau memuta'adikan dalam penggunaannya ya harus dimuta'adikan. Bagaimana cara memuta'adikannya? Ditambah huruf ba kalau untuk fi'il ja'a ini. Ji'a bil mujrimi, didatangkan seorang penjahat. Nah, bil mujriminya itu menjadi apa? Naibul fa'il dari ji'a. Cuman dia harus ada huruf B-nya. Jar majrur ini. Ya, sama kayak jalasa. Itu kan ketika kita membuat fi'il majhulnya atau isim maf'ul, julisa, itu berarti kita sudah memuta'adikan. Dalam penggunaan berarti harus ditambah huruf jarnya. Kalau jalasa berarti ditambahnya ala misalnya. Ya, jadi misalnya hadzal kursi majlusun alaihi, ya, harus ada alanya. Jadi artinya diduduki. Ya, kalau diduduki berarti dia sudah muta'addi. Nah, begitu juga di sini ji'a. Ji'a bil mujrimi. Ya, menjadi bil mujriminya sebagai naibul fa'il. Dan huruf ba-nya asli, artinya
dia mempunyai makna tersendiri. Kalau dibuang jadi tidak, jadi berubah maknanya, jadi tidak bisa dibuang. Contoh sebagai maf'ul bih, huruf jarnya sebagai tambahan. Ma ra'aitu min ahadin. Ya, asalnya ma ra'aitu ahadan. Ahadannya itu maf'ul bih. Aku tidak melihat seorang pun, ahadan, maf'ul bih. Tapi kita masukkan huruf jar. Ma ra'aitu min ahadin. Nah, min ahadinnya tetap maf'ul bih. Contoh sebagai maf'ul bih, huruf jarnya sebagai huruf asli. Ahmad yang duru ilas sama. Ahmad melihat ke langit. Nah itu kenapa? Karena yang duru itu selalu bersambung dengan ila, yang duru ila dalam penggunaannya, sehingga tidak bisa dibuang. Sebagai maf'ul fi. Nah, maf'ul fi huruf jarnya sebagai huruf asli. Jalastu fi dari, aku duduk di dalam rumah. Zarfu makan. Walaupun ini sebetulnya juga perlu diteliti lagi ya. Untuk fidari ini dia dikatakan jar majrur. Tapi kalau untuk disebut zarful makan, ya sepertinya tidak perlu ya, tidak perlu disebut zarful makan. Ya, jadi walaupun dia bermakna tempat, duduk di rumah kan tempat, duduk di mana di rumah. Ya, cuman dia tidak perlu disebut zarfu makan dalam pengirobannya. Kenapa? Karena zarful makan itu kan hanya yang tempat-tempat yang mubham, bukan tempat yang khusus, bukan tempat yang mukhtas, yang khusus, tapi zarf yang mubham saja. Yang mubham itu artinya arah-arah ya. Seperti amama, fauqa, ya, tahta, khalfa, waro'a, ya, gitu. Jalas tuh misalnya amama al-masjidi. Nah, amamanya kan zarfu makan. Itu namanya tempat-tempat yang mubham, artinya butuh kepada kata lain untuk memperjelas. Mubham itu belum jelas. Kayak amama di depan apa? Kan masih butuh kata lain untuk memperjelas. Itu namanya mubham. Kalau tempat khusus kayak masjid, rumah, sekolah, jalan, itu tempat khusus. Artinya sudah jelas. Itu tidak bisa dikategorikan zarfu makan dalam ilmu nahwu. Tidak bisa. Sholaitu fil masjidi. Fil masjidi apa disebut zarfu makan? Enggak perlu. Karena tidak masuk dalam definisi dari zarfu makan dalam ilmu nahwu. Walaupun secara makna kan dia tempat. Di mana sholat? Di masjid kan tempat. Tapi tidak disebut zarfu makan dalam ilmu nahwu. Karena tadi zarfu makan dalam ilmu nahwu itu harus tempat yang mubham, bukan tempat yang khusus. Yang mubham itu tadi arah-arah, amama, waro'a, ya, khalfa, fauqa, tahta, baina, banyak, baina di antara. Ya, atau isim makan dalam ilmu tasrif itu ada membuat ada isim makannya, majlisa, ya, majlisa.
Tetapi harus sama dengan fiilnya. Jalastu majlisa Alin. Karena majlisanya itu zarfu makan, karena antara jalastu dan majlis kan sama, huruf-hurufnya sama, asal katanya sama, jalastu majlisa. Kalau berbeda lafadznya, jalastu maq'ada, kan itu maq'ad kan sama artinya tempat duduk, cuman lafadznya beda. Nah kalau lafadznya beda, itu pakai huruf jar. Jalastu fi maq'adi Alin. Nggak boleh langsung jalastu maq'ada, nggak boleh. Jalastu fi maq'adi, pakai fi. Nah, jadi kalau secara i'rab ini walaupun secara ma'na dia tempat, tapi nggak usah disebut zarfu makan. Ya, tidak usah disebut zarfu makan fi dari ini. Karena dari kan rumah tempat khusus, tidak masuk kategori zarfu makan dalam ilmu nahwu. Nah berbeda dengan zarfu zaman. Kalau zarfu zaman bebas, semua waktu bisa disebut zarfu zaman. Semua yang menunjukkan waktu. Ya, jadi ini lebih luas zarfu zaman itu dalam ilmu nahwu itu. Semua waktu bisa disebut zarfu zaman. Makanya kalau pakai huruf fi juga, huruf jar juga, itu nggak apa-apa kita i'rabkan fil laili jar majrur fi mahali nasbin zarfu zaman. Ya, bisa kita i'rabkan sebagai zarfu zaman. Kalau zarfu makan tadi nggak usah. Mungkin tadi itu. Fil lailinya bisa dianggap zarfu zaman. Karena semua yang menunjukkan waktu bisa disebut zarfu zaman. Nah, itu bedanya ya di pemakanan zarfu zaman. Contoh sebagai maf'ul ajli, huruf jarnya sebagai huruf asli. Untuk li itu kan bisa untuk alasan dari pekerjaan. Alasan pekerjaan itu maf'ul ajli. Saya bepergian, saya safar. Untuk apa tujuannya? Alasan safarnya apa? Kalau maf'ul ajli kan secara asal kan mansub. Ya kan? Safar itu misalnya tolaban lil ilmi. Saya safar karena atau untuk mencari ilmu. Tolaban lil ilmi. Nah sekarang tolabannya atau maf'ul ajli aslinya kan dihilangkan. Sekarang misalnya safar tu lil ilmi, aku telah safar untuk ilmu. Nah kata lil ilmi jar majrurnya bisa dianggap sebagai maf'ul ajli. Jadi jar majrurnya bisa dianggap sebagai maf'ul ajli karena memberi makna alasan untuk pekerjaan. Jadi sebenarnya yang kedudukan i'rab yang mansub itu ya secara makna awalnya bisa ditunjuki oleh huruf jar gitu. Kayak zarfu zaman tadi, zarfu makan bisa ditunjuki oleh huruf apa? Huruf fi. Fi itu kan bermakna zarf. Ketika fi huruf jar itu dihilangkan, jadilah dia mansub kan gitu. Ya, misalnya adhabu sobahan, saya pergi pada waktu pagi. Itu kan asalnya adhabu fi sobahi. Pakai fi. Adhabu fi sobahi, saya pergi pada waktu fi, ada fi-nya. Ya, jadi sebenarnya banyak kedudukan i'rab yang asal maknanya itu ditunjuki oleh huruf jar. Ya, tapi kemudian huruf jarnya bisa dibuang dan punya kedudukan i'rab tersendiri. Kalau maf'ul fi, zarfu zaman, pemakan dia mansub. Meringkas, bisa untuk meringkas. Seperti maf'ul li ajli. Misalnya akal tu ju'an, saya telah makan karena lapar. Ju'an karena lapar.
Itu kan asalnya ada huruf jar. Akal tuh lil ju'i. Ya, bisa pakai li, bisa juga kadang pakai min, bisa. Tapi maknanya kan untuk taklil itu alasan. Untuk taklil. Akal tuh lil ju'i. Aku makan karena. Jadi li-nya diartikan karena. Atau bisa juga min. Ya, seperti dalam ayat apa? Di lafi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i wasyhaib falyabudu rabb hadzal bait. Oh bukan itu min ju'i. Wa manahum. Bukan min di situ, bukan di ta'lil. Jangan, bukan ya sih. Ya, jadi asalnya huruf jar ya kan dibuang itu untuk meringkas. Jadilah punya kedudukannya. Termasuk mudhof ilaih juga asalnya bermakna huruf jar. Nanti kita bahas di pembahasan mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu sebenarnya ada huruf jarnya. Seperti qalamu Ahmada. Qalamu Muhammadin, pulpennya Muhammad. Itu kan menunjukkan mana apa? Al-qalamu li Muhammadin. Milik Muhammad. Ada yang asalnya bermakna li, kepemilikan berarti. Ada yang asalnya bermakna min, menunjukkan berasal. Misalnya khotamu dahabin, cincin emas. Cincin emas itu kan asalnya al-khotamu min dahabin. Cincin yang terbuat dari emas. Jadi ada minnya, ada huruf jar. Jadi huruf jar itu menunjukkan makna-makna tertentu. Ya, yang menjadi asal dari berbagai kedudukan i'rab. Termasuk di sini bisa memberi makna untuk maf'ul ajli. Yang berikutnya bisa memberi makna sebagai maf'ul mutlaq. Misalnya jarol farasu karihi. Pakai huruf ka kalau ini. Kuda berlari seperti angin. Nah, huruf ka-nya seperti itu dia bisa berfungsi sebagai maf'ul mutlaq. Apa asalnya? Ay jarol farasu jaryarihi. Cuman dibuang kan jarya yang maf'ul mutlaq itu. Kuda berlari seperti berlari atau berhembusnya angin. Nah, kata jarya itu kan maf'ul mutlaq. Masdar dari fiilnya kan jaro jarya itu maf'ul mutlaq. Nah, maf'ul mutlaqnya dibuang diganti oleh huruf ka. Jarol faras karihi. Nah, huruf ka-nya itu berarti dia berfungsi atau sama fungsinya dengan maf'ul mutlaq. Jadi memberi makna maf'ul mutlaq. Secara i'rab beda. Jadi sebenarnya yang memberi makna maf'ul ajli, maf'ul mutlaq ya di sini. Itu kan huruf jarnya, jadi sudah diganti dengan huruf jar gitu ya. Huruf jarnya. Nah itu ya mana-mana atau penggunaan ya huruf-huruf jar secara maknanya. Ya simpelnya ya kalau kita untuk mengirobkan huruf jar itu ya jar majrur aja, huruf jar lalu majrurnya. Adapun setelah itu kalau punya kedudukan lagi ya kita sebutkan. Seperti kalau yang menjadi sibuk jumlah tadi menjadi khobar.
Ya kan kita sebutkan dia sebagai ismu jumlah, ya menjadi khobar mubtada atau khobar kana wa tuha, khobar inna wa tuha, khobar la. Ya. Dalam irobnya, pengirobannya. Itu contoh-contoh pengirobannya. Nah, sekarang latihan ya. Siapa nomor 1? Ya, kami benar. Innal imama fil masjid. Sesungguhnya imam itu berada di dalam masjid. Inna harfu nasbin. Harfu nasbin Wa taukidin. mabniun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-imama ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih fi harfu jarri mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Al-masjidi majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Punya kedudukan enggak jar majrurnya? Wal majrur khobar Pakai fi mahali dulu, fi mahali apa? Fi mahalli raf'in khobar inna. Ya, gitu. Menurut mazhab Kufah aja simpel ya pengirobannya. Terus nomor 2. Betul. Pemadais. Bukan kok mesti mausul. Artinya dulu apa biar, karena i'rab itu kan sangat terkait dengan artinya. Dia telah keluar dari rumah. Maknya berarti mak apa? Diartikan apa maknya? Apa? Bukan. Tidak. Tidak ada. Kalau tidak berarti mak apa? Tidak keluar dari rumah seorang pun. Ya. Berarti maknya mak apa? Nafi. Harfu nafiyun mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kharaja fil madi mabni ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Minal baiti min harfu jar majrur harfu jar mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Al-baiti majrurun bi min itu maksudnya atau diartikannya melihat kupas min harfu jar min ahadin tidak seorang pun. Ya diirobkan dulu min. Min harfu jar mabni ala sukun la mahalla min al-i'rab. Ahadin majrurun bi min. Walamat jadi. Walamatu jarhi kasratu jahiratin fi akhir. Punya kedudukan enggak di sini? Kedudukannya dia sebagai maf'ul mutlak. Tidak ada yang keluar dari rumah seorang pun. Seorang pun ini punya kedudukan. Jadi apa? Fa'il dari kharaja. Yang minnya tambahan. Sebenarnya sih saya lebih cocoknya yang menjadi fa'ilnya ahadinnya saja. Jadi bukan jar majrurnya sebenarnya. Ahadin. Jadi ahadin dia secara lafaz majrur.
tapi fi mahali raf'il. Itu fi mahali raf'il fa'il dari horoja. Fi mahali raf'il fa'il dari horoja, tapi ditambah alaf min. Jadi min kan caidah tambahan. Jadi ahadin fa'ilnya itu. Jadi ada perlu dikoreksi sebenarnya buku ini. Saya di buku ini menyebutkan min ahadinnya ya, jar majrurnya fa'il. Sama dengan kafabillahi tadi. Sebenarnya yang menjadi fa'ilnya ahadinnya saja. Cuman dia secara lafaz majrur oleh min gitu. Kedudukannya fa'il. Fi mahali raf'in fa'il gitu. Walaupun secara lafaz majrur oleh huruf jar. Coba aja lihat dari maknanya. Tidak ada yang keluar dari mas. Seorang pun kan fa'il dari huruf jar. Sama dengan tadi wa kafa billahi syahida. Billahi Allahi fa'il dari kafa. Tadi pada contoh-contoh yang tadi kan sama. Ma ja'ana min ahadin. Ahadin kan fa'il dari ja'a. Makila min syai'in. Syai'in naibul fa'il dari kila. Ji'a bil mujrimi naibul fa'il dari ji'a. Maraitu min ahadin maf'ul bih dari ra'aitu. Jadi dia ada tambahan huruf jar. Jadi saya lebih condong untuk saat ini seperti itu. Dan yang tadi memberi makna maf'ul ajli, maf'ul mutlaq, ya itu dari huruf jarnya ya, sehingga dalam pengirobannya tidak usah. Misalnya yang lil ilmi tadi tidak usah dikatakan jar majrur fi mahali nasbin maf'ul ajli, nggak usah. Karena yang memberi makna maf'ul ajlinya huruf li-nya saja, huruf jarnya saja. Sedangkan ilminya kan bukan maf'ul ajli. Secara asal kan safartu tolaban lil ilmi. Tolabannya kan yang menjadi maf'ul ajli. Cuman makna tolaban sudah diganti oleh li. Gitu. Jadi yang memberi makna maf'ul ajli huruf li-nya saja. Jadi nggak usah diirobkan bi mahali nasbin. Maf'ul ajli nggak usah. Kayak tadi yang maf'ul mutlak juga nggak usah. Ya, karihi jar majrurnya tidak perlu diirobkan sebagai maf'ul mutlak. Jadi itu sedikit koreksi ya di buku ini. Ya. Jadi ketika ketemu jar majrur ya tidak selamanya harus punya kedudukan lagi, enggak selamanya. Kalau enggak ada mah ya jangan dicari-cari. Seperti tadi yang menunjukkan tempat, enggak usah. Fidari jar majrur fi mahri nasbin maf'ul fi mahri nasbin zarfu makan, enggak usah. Karena secara makna pun tidak masuk kepada zarfu makan sebagaimana yang tadi dijelaskan. Nah, kalau ini min ahadinnya saja. Ahadinnya saja sebagai fa'il, cuman dia secara lafaz majrur oleh hurufnya. Begitu. Betul, nomor 3. Ayo, siapa yang belum? Ahmad. Ma'akalku min to'amin. Ya, artinya Tidaklah aku makan kecuali lapar. to'am apa to'am? Kecuali aku makan. Tidaklah aku. Enggak ada kecualinya ini mah. Tidak ada kecualinya. Apa artinya maka tu minta amin? Enggak
nggak ada lapar. Akal itu apa? Akal itu makan, lu jadi lapar. Tidaklah aku makan. Oh. Aku tidak makan makanan apapun. Oh. Aku tidak memakan makanan apapun. Aku tidak makan kalau tidak ada makanan. Nggak ada. Nggak ada. Tidak makan makanan apapun. Iya. Ya, atau aku tidak memakan makanan. Aku tidak memakan makanan. Tapi di situ minnya jadi taukid itu. Jadi bisa dikatakan menunjukkan umum. Jadi aku tidak memakan makan apapun. Tidak ada satupun makanan yang aku makan. Jadi maknanya apa? Harfun nafin mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Halahu min al-i'rab. Iya. Akaltu fi'lun akala fi'lun ma'din mabniun ala fathi. mana fathi? Fathah di mana? Mabniun ala sukun. Sukun litisolihi Solihi domirun bidomiri raf'in mutaharikin. Min Wa ta'u wata'u ta'nya tak apa ini? ta Kok tak tanis? Tak tanis masukun. Ta'nya tak fa'il. Jadi cara ngerubkan gimana? Wa ta'u domirun mutasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. min harfu jarin Mabniun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. ta'amin Amin majrurun bi min walamatu jarihi wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih fi mahalli fi mahalli punya kedudukan enggak ta'aminnya selain dia majrur oleh huruf jar punya sebagai maf'ul bih maqul fi mahalli nasbin maf'ul bih. Karena kalau minnya dihilangkan jadi gimana? Maka tuh aman. Ya, asalnya kan gitu. Asalnya maka tuh aman. Aku tidak makan makanan. Ditambah min untuk penguat. Maka tuh min amin. Jadi kalau ditambah min itu jadi lebih kuat lagi. Malah jadi betul-betul tidak ada satupun makanan yang dimakan. Berarti yang ngakunya atau aminnya atau minnya? Ada dua-duanya. Yang apanya? Atau aminnya sama kayak ahadin tadi jadi fa'ilnya. Jadi memang di buku ini saya sebutkan jar majrurnya ya, tapi sebetulnya yang lebih tepat ta'aminnya saja. Jadi ta'amin fi mahalli nasbin maf'ul bih gitu. Jadi secara lafaz dia majrur oleh min, tapi punya kedudukan sebagai maf'ul bih mansub. Berarti min sebagai penguat sama kedudukan saya iman gitu. Taukid apa? Ya maknanya taukid. Taukid kan banyak macamnya, bisa ditunjuki oleh isim, bisa oleh huruf, ya bisa oleh fiil. Oleh fiil nggak ada kayaknya. Isim sama huruf kayaknya. Kalau isim kan misalnya ada maf'ul mutlak yang fungsinya untuk taukid kan berarti dengan isim taukidnya. Dengan huruf banyak. Baik dengan huruf taukid atau huruf jar ya atau huruf-huruf tambahan. Huruf jar yang ditambahkan itu rata-rata taukid fungsinya. Betul, nomor 4. Salah. Yajlisu Hasanun ala kursi. Hasan sedang duduk di atas kursi.
مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب كأرسله مجرور والإعلى وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. Nah ini nggak perlu disebut kedudukan jar pemakan, nggak usah, karena ini tidak termasuk kategori jar pemakan dalam ilmu nahwu. Walaupun secara makna kan tempat duduknya di atas kursi kan, tapi nggak perlu disebut jar pemakan, karena jar pemakan hanya yang mubham tadi itu. Kemudian nomor 5 siapa? Dapat rijalu isibahi Sobahi. dapat ilmu madin mabni ala fadhi lama halun fi'ab rijalu fa'ilun marfu'un wa lamatu rafi dhumatun yaitu fi hakku jari mabni ala sukun lama halun fi'ab as-sobani Majrurun dulu aja. Bifi. Nah kalau ini bisa disebut fi sobahinya fi mahali nasbin zarfu zaman. Bisa, kalau ini bisa fi sobahinya jar majrur karena fi-nya menunjukkan zorob, sobahinya juga menunjukkan ya zorob zaman. Jadi semua waktu bisa disebut zorob zaman. Ya itu sudah tentang jar majrur. Latihan di kitab Kesulan dia ada bukunya. Yang mana? Kalau ini kan ada yang dalam hadis itu fal yatabawa maq'ad itu tempat duduk. Kalau misal tadi harus ada tambahan di atau yang dia bisa Falyaktabawa maka tempatilah tempat duduknya. Berarti apa kedudukannya itu? Maka ada di situ apa kedudukannya? Jarhu makan. Tempatilah tempat duduknya. Itu tabawa maka adahu. Iya, jarhu makan berarti maka adahu. Kalau misalnya harus pakai fi tadi ya, bisa aja dibuang itu kadang-kadang ya. Ini misalnya asalnya kalau kita bawa fi maka bukan fi nya dibuang ya, kembali kepada mansubnya maka ada ya, bisa ini majul pemakan. Kadang-kadang kan ada yang mansub karena huruf jar dibuang, ada yang begitu. Mansub binazil khafidi namanya. Mansub karena huruf jarnya dibuang. Terakhir sampai mana?
Setelah itu siapa ya? Beri dilatih ya? Masih ingat nggak? Oh ya, itu udah selesai sampai askanahumul ardo ya. Sekarang judul baru. Kumaha dibacana judulnya dah? Kholku Adama alaihi salamu. Nah, kholkunya jadi apa kedudukannya? Nah, biasanya dalam judul itu, kalau judul kan ringkas. Penciptaan Adam alaihissalam. Irobnya gimana? Ya, biasanya dalam judul yaitu menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Ya, yang diringkas. Tapi ada juga judul yang memang lengkap gitu ya. Kalimat sempurna kadang ada. Tapi biasanya kan diringkas. Jadi kholku Adama itu asalnya hadza kholku Adama. Iya, jadi kholku berarti diirobkannya khobarun minal mubtada'il mahdzuf. Ya, khobarun minal mubtada'il mahdzuf. Khobar dari mubtada yang dibuang. Marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Adamanya jadi apa? Berarti wa huwa mudhof kholqunya. Nah, wa huwa mudhof di belakang disebutnya wa huwa mudhof. Adama mudhofun ilaih majrur wa alamatu jarrihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu. Kenapa tanda majrurnya fathah? Li'annahu ismul ladzi la yansharif. Ya. Ta'rif nilai syarif kan tandanya fathah. Tanda majrurnya fathah. Apa alasan ismul layan syarifnya? Ghair munsharifnya apa? Alasan layan syarifnya? Al-alamu ma'a nama disertai apa? Ujma. Al-alam ma'al ujma. Apa ujma itu? Udah lupa lagi. Ini udah pembahasan udah lama ini. Pembahasan isim-isim mu'rab yang 9. Nama yang selain Arab. Kalau asing tapi masih belajar dari bahasa Arab ya bukan ujma. Nama selain Arab, non Arab. Jadi Adam tuh bukan nama Arab gitu asalnya. Nama-nama nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf bukan Arab. Bukan berasal dari bahasa Arab, nama itu bukan. Muhammad dari bahasa Arab. Karena yang sangat terpuji kan. Nah, ada pengecualian. Bukan dari bahasa Arab. Kalau 3 huruf, nah itu tidak ghair munsharif. Ada pengecualian. Nuh bukan berasal dari bahasa Arab, tapi dia bukan ghair munsharif. Nuhun, nuhan, nuhin. Pakai tanwin lagi kan, kalau ghair munsharif kan tanpa tanwin. Kan arti dari la yansharif itu ya la yunawan, tidak bertanwin. Jadi kan ada. Nah, itu pengecualian walaupun dari non Arab. Ya, kalau 3 huruf tidak masuk ismul ladzi la yansharif. Nuhun berapa huruf? 3 huruf. Hudun berapa huruf? 3 huruf. Adun berapa huruf? 3. Ad itu bukan dari bahasa Arab. Samud, nah kalau Samud kan lebih dari 3 huruf. Dia termasuk ismul ladzi la yansharif. Samudu, samuda. 4 karena ada panjangannya. Adam.
Adam 3 huruf kelihatannya, tapi kan dibacanya A-nya panjang. Alif itu 1 huruf. Jadi panjang itu jadi ada 2 huruf itu. Dengan alif kan huruf juga. Makanya kan diantara yang membatalkan sholat, kalau keluar kata yang minimal 2 huruf. Misalnya A panjang, dalam soal A, nah itu udah 2 huruf terhitungnya. Itu batal sholatnya. Minimal 2 huruf. Ya kan? Nah itu diantaranya kalau dia ngucapinnya panjang. Nah, kalau panjang itu kan udah ada tambahan huruf alif gitu. Jadi alif itu dihitung 1 huruf. Jadi Adam 4 huruf berarti, bukan 3 huruf. Adam alaihissalamu gimana yang mengirupkannya? Ya ala al-mujarin mabniun ala sukun lam al-mirab al-ha'u dhamir mutasil mabniun ala asri fi mahalli jarin bi ala. Nah, alaihi punya kedudukan enggak di sini? Jar majrurnya. Khobar muqaddam. Assalamunya mubtada muakhar. Jadi alaihi salamu itu asalnya assalamu alaihi, keselamatan atasnya, dan dia doa semoga keselamatan atasnya. Assalamu alaihi dibalik alaihi salamu. Jadi wal jar wal majrur fi mahalli raf'in khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Assalamu mubtada muakhar marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun dhahiri. Nah, seorang sebaris saja dulu ya. Sekarang ada 4 orang ya. Silakan yang baris pertama siapa yang mencoba? Betul. Lamma aradallahu an yakhluqa Adama alaihi salam qala lil malaikati. Atau tangguh lah ya, udah lancar. 5 baris saja langsung. Lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan yakhlufu ba'duhum ba'dha. Fata'ajjabatil malaikatu wa qalat ala sabilil istifsar ataj'alu fil ardi min man yufsidu fiha wa yasfiku dima'u. Jadi apa dima'u? Wa yasfiku dima'a. Wa nahnu lam nuksir fit tasbihi bihamdika. Terjemah. Ketika Allah menginginkan untuk menciptakan Adam alaihissalam, Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan bumi ini, di bumi ini sebagai seorang khalifah yang memimpin, menggantikan. yang menggantikan Fa'ilnya dulu. Yang sebagian dari mereka yang sebagian dari mereka menggantikan sebagian yang lainnya. Dan maka para malaikat kaget kaget atau heran? Kaget atau apa? Heran. Heran dan mereka para malaikat berkata atas jalan apa ini arti ala sabilil istifsar? Ala sabilinya diartikan apa? Pada jalan. Dalam rangka meminta penjelasan. Apakah engkau menjadikan di bumi ini siapa yang merusak di dalamnya, di dalam bumi ini, atau bukan atau dan yasfikul dima'a yasfikul kan di ayat nage ayat ini di Al-Quran
menumpahkan darah. Oh ya, menumpahkan darah. Dan menumpahkan darah. Dan kami tidak mempersingkat atau memperpendek. Maksudnya tidak kurang. Tidak kurang dengan Sebenarnya dalam lebih tepatnya lam nuqassir ya. Bukan tadi dibaca lam nuqsir. Lam nuqassir. Enggak, tidak kurang. Tidak kurang dalam bertasbih dengan memuji. Nah, tentukan sigot dulu ya, 3 kata pilih. sigot aroda fi'il madi, fi'il madi. Fi'il madi. Kemudian Bab apa? oh ya, Bab berapa? Atau bab apa dulu? bab surati mazid fi Wazan. wazan af'ala yuf'ilu, bab yang pertama. Tasrifnya. Ada huruf milad? Di mana? Alif. Di mana posisinya? Posisinya di ain fi. Berarti namanya apa? Ajwab ya. Tasrifnya Arada yuridu iradatan. muridun Muridun muradun. alif la turid muradun urida iradu. Ya betul. Terus yang kedua Ada qala lagi sama yang tadi qala yaqulu salat di mujarrad bab 2. Tasrifnya qala yaqulu masdarnya apa? Qaulan. qaulan qailun maqulun qul la taqul maqalun miqalun qila yuqalun. Satu lagi. Ja'ilun sigot isim fa'il dari ja'ala yaj'alu. Ja'ala yaj'alu bab surat mujarrad bab yang ke-3. Tasrif isim fa'ilnya ja'ilun. Tasrif usul dulu aja, tasrif usul aja. Ja'ala yaj'alu ja'ilun maj'ulun ij'al la taj'al maj'alun ju'ila yaj'alun. Ya. I'rabnya pilih kalimat atau satu kalimat atau satu baris boleh. Dari awal sok. Yang awal lama radallahu an yafuqa ada anisa. Lama apa? Lama huruf atau isim? Lama itu ada di uslub syarat, termasuk syarat ya. Lama belum masuk ya pembahasan ini. Di uslub syarat ada falamma ja'ahum ma'rufu kafaru bi. Isim dia bukan huruf, ismus syarti. Halaman 214 itu ada. Lamma itu ismu syarti mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul fi dzarfu zaman madi wa huwa mudhaf. Coba dibaca ini. Lamma ismu syarti mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul fi dzarfu zamanil madi wa huwa mudhaf. Nah, jadi dia jadi mudhaf ilainya mana? Mudhaf ilainya itu fiil syaratnya. Jadi fiil bisa jadi mudhaf ilaih. Nah, ini kan baru ya. Nanti pembahasan tentang uslub syarat itu. Aroda
arada fi'lun madin mabniun 'alal fathi lam halahu min al-i'rab. Nah ini kan sebagai fi'il syarat, ya kan? Wa fi'il syarti, ya fi'il syarti fi mahali jarin mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari lamma, jadi lammanya kan tadi mudhof. Sama kayak idza juga jadi mudhof. Fi'il setelahnya itu jadi mudhof ilaih. Ya, Allahu fa'ilun lafzul jalalah. Allahu lafzul jalalah fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Harfu Nasbin. nasbin mabniun 'ala sukun la mahalla min al-i'rab. Yakhluqu fi'lun mudhari'un marfu'un Mansubun wa 'alamatu bi'an wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. wa fa'iluhu dhamirun mustaqilun fihi jawazan taqdiruhu wa adama maf'ulun bi mabniun 'ala fathi mansubun. Kok jadi mabniun? maf'ulun bi mansubun wa alamat nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ya udah cukup. Berikutnya siapa? Kayak berlatih ya, harus saling berlatih. 1 orang 5 baris. Ayo siapa dulu? Yang kedua. Jangan takut salah. Ya, siapa aman. Faqala Allahu lahum inni a'lamu ma la ta'lamun. Thumma qabdallahu fi'il madi. Qabadallahu qabdatan min jami'i tinil ardi itu mudah-mudah pilih itu ardi wa turabiha. wa Turab itu tanah. wa turabiha. Wa turabatu. Nah itu mah turbatu. Wa turbatul ardu fiha Ardi mudah pilih. Wa turbatul ardi fiha al-ahmaru wal abyadu wal asfaru wal aswadu. Terus ayat batasnya ya, atas ayat batasnya. Walidzalika ja'ati, kalau tidak wasol dibaca sukun ja'at. Kan setelahnya bukan alif lam. Ja'at. Walidzalika ja'at dzurriyyatu Adama alaihi salamu minhumul sama kayak tadi minhumul abyadu wal ahmaru wal asfaru wal aswadu wat thayyibu wal khabithu. Iya-nya pakai tasdid wat thayyibu. Wat thayyibu wal khabithu was-suhulu Sahlu was-sa'bu wa ma baina dzalik. Iya, dzalika. Udah sampai situ. Artinya dan maka Allah berkata berfirman kepada mereka, ini sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa yang kalian ketahui. Tidak. Dari apa yang kalian tidak ketahui. Jadi bukan lebih ya, soalnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Alamu di situ fi'il atau isim? Alamu mengetahui fi'il. Fi'il kan domir anak, fi'il mudhari. Ya aku mengetahui. Nah. Summa kemudian
Badung. Qabada apa? Menggenggam. Kemudian Allah menggenggam Satu genggaman. satu genggaman dari Jami apa? Seluruh. Tanah. Ya, Dari seluruh tanah bumi. dan Hampir sama sih sebetulnya. Turab dan tin itu tanah juga. berarti kumaha dan Jadi seluruh tanah bumi aja udah cukup. dan seluruh tanah bumi. Dan tanah bumi itu Di dalamnya berwarna ada yang merah, ada yang putih, asfar dan hijau. berapa asbar hijau? Kuning dan hitam. Walidalika dan selain itu Bukan, bukan selain itu. walidalika Linya oleh karena itu. oleh karena itu dicipta Jaat apa jaat? Jaat datang. Datang dzurriyyatu keturunan ada Nabi Adam alaihissalam dari di antara mereka ada yang putih, merah, kuning, hitam, baik. dan yang baik, wal khabith dan Kebalikan dari itu. buruk, wasahlu dan mudah, wasorbu dan sukar, sulit, dan ada yang di antara hal itu, pertengahan. Sigot pilih aja yang mau ditentukan. Alamu oleh fi'il mudhari. A'lamu fi'il mudhari alamaya Domir apa alamu? Domir anak. Dari kata alam alima ya lamu. Bab sulasi mujarrad. Bab berapa? Bab ketiga. 4. Alima kasroh fi'il madinya. Tasrifnya alima ya'lamu. Ikhlas. Enggak, masdar narulat. Ulumun. Bukan. Alima ya'lamu ilman. Alimun. Alima ya'lamu ilman. Alimun. Ma'lumun. I'lam. La ta'lam. Ma'lamun. Mi'lamun. Ulima yu'lam. Ulima. Ulima yu'lam. Kemudian tasrifkan fi'il mudhari'nya. Ya'lamu ya'lamani. Ya'lamu ya'lamani ya'lamuna. Ta'lamu. Ta'lamina. Kok jadi ta'lamina? Ta'lamu ta'lamani ya'lamna. Ta'lamu lagi domir anta. Ta'lamu ta'lamani ta'lamuna. Ta'lamu ta'lamani. Ta'lamuna. Ta'lamina. Ta'lamani. Ta'lamna. Yang terakhir dua huruf, dua kata lagi, domir ana dan nahnu. A'lamu. Na'lamu. Ya, itu. Jadi harus sering dimurojaah lagi tasrifnya. Makanya dengan praktek ini sebetulnya kita sambil memurojaah.
Karena kan pada intinya teori-teori yang kita pelajari itu untuk dipraktekkan. Jadi ketemu alamu, jadi alamu itu fi'il mudhari dhamir ana. Ya, sok langsung irob aja. Irob pilih. Ya, boleh. Summa itu apa? Harfu apa? Harfu atfin. Iya, bisa. Harfu atfin bisa. Summa harfu atfin mabniun ala Fathi la mahalahu min la mahallahu min al-i'rab. Qobado Qobado fi'lun maddi mabniun ala fathi mabniun ala fathi la mahalahu min al-i'rab. Allahu Fa'ilun lafdzul jalalah lafzul jalalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih qabdatan. Jadi apa dia? Kan sama dengan fi'ilnya itu. Qabado, qabdotan. Berarti jadi apa? masdar. Ya kalau sigotnya masdar, tapi kalau irobnya maf'ul apa? Maf'ul bih. Kok maf'ul bih? Yang terdiri dari masdar, dari fi'ilnya itu apa? Maf'ul apa? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak fungsinya ada berapa? Yang sering di rumah aja lagi ini. Aduh. Fungsinya ada 3. 1 Ditakkidil fi'li, menguatkan pekerjaan fi'ilnya. Darabtu darban, aku telah benar-benar memukul. Yang kedua, libayani nau'ihi, menjelaskan macam atau sifatnya. Darabtu darban syadidan, aku telah memukul dengan pukulan yang keras. Dia ada sifat setelahnya, ya kan? Yang ketiga apa? Libayani adadihi, menjelaskan jumlahnya, berapa kali pekerjaan itu dilakukan. Darabtu darbatan, aku telah memukul 1 kali pukul. Nah, dia polanya, wazannya dengan fa'latan kalau menunjukkan jumlah. Jadi darbatan, dari dorban jadi dorbatan, ditambah tamar butoh ya. Yang sebelumnya tidak ada tamar butohnya. Kalau yang sudah ada nggak perlu ditambah lagi. Nah sekarang qabdotan berarti fungsinya apa? Liadatihi, libayani adatihi. Jadi qabdotan maf'ul mutlak libayani adadihi. Ya, mansub, hukumnya kan mansub. Alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Min harfu jarin mabniun ala sukun la ma'lahu min al-i'rab. Jami'i majrurun bimin wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Tini setelah mudhaf apa? Mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf lagi. Ya, wa huwa mudhaf. Artinya mudhaf ilaih lagi. Majrur wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Jadi antara mudhaf ilaih itu bisa beruntun. Mudhaf ilaihnya jadi mudhaf lagi, setelahnya mudhaf ilaih. Bisa jadi mudhaf lagi, setelahnya mudhaf ilaih, bisa. Iya, mudhaf ilaih. Seperti itu bisa, asal maknanya kena gitu ya. Min jami'i tinil ardi. Jami'ina mudhaf, tinina mudhaf ilaih. Iya, jami'i mudhaf, tini mudhaf ilaih. Tini jadi mudhaf lagi dari ardi mudhaf ilaih gitu.
Ya. Jadi satu kata bisa jadi mudhof ilaih, bisa juga jadi mudhof juga gitu. Asalkan di depannya mudhof ilaih lagi gitu. Bisa beruntun. Nah nanti di pelajaran selanjutnya itu dibahas mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih ya sebenarnya simple, gampang. Ya. Gitu. Nah, barangkali ada yang ditanyakan yang dari pembacaan tadi yang belum paham. Jadi diusahakan dengan praktek ini setiap yang dibaca paham, selain bacanya benar, terjemahnya benar, juga paham setiap sigot dari kata yang dibaca dan juga paham i'rabnya. Ya, tapi kalau untuk dibaca ya, tentu nggak semua ya dipilih gitu karena terlalu panjang. Maka yang lainnya bisa ditanyakan. Misalnya ini jadi apa kedudukannya. Ya, dan yang lebih penting harus sering murojaah. Materi yang sudah dipelajari harus dibaca lagi, diulang lagi. Gitu, dihafal kayak yang mansub apa saja, macam-macamnya dihafal gitu. Sambil praktek. Praktek ini juga pada akhirnya kan kita akan mengulang lagi, ketemu lagi gitu ya dengan teori-teori yang dipelajari. Nah ini praktek ini ya harus sering gitu. Di rumah juga sediakan waktu untuk. Jadi yang belum dibaca nih dilatih dulu. Nanti kalau ada kata yang belum tahu artinya cari dulu di kamus. Jadi ulang ada ting. Pas dites ngedadak belum persiapan dulu itu lebih bagus. Jadi ciri tadi sampai mana, nah nanti yang berikutnya persiapan aja terus berapa baris gitu ya. Nanti kebagiannya kan nggak tahu yang mana nanti dipilih. Jangan dulu ditentukan, persiapan aja dulu. Insya Allah kalau terbiasa seperti itu kita jadi lebih mahir. Ya, dan kita bergantian dengan i'rab Quran ya. Jadi supaya kita juga terapkan pada Al-Quran. Jadi bergantian. Sekarang prakteknya ke kitab ini. Nanti Sabtu depan ke i'rab Quran. Ya, i'rab Qurannya itu kita ke juz amma ya. Di Al-Fatihah sudah selesai. Sekarang masuk ke juz amma dari An-Naba. Dari An-Naba sampai An-Nas nanti diirubkan semua. Ya, nah itu juga boleh berlatih dulu sebelumnya. Ada kitab i'rabul Quran kan ada. Ya, kalau belum punya kitabnya PDF-nya dulu. Atau nyetak sendiri yang bagian di samanya. Tapi itu jangan lihat nanti pas prakteknya. Itu untuk untuk persiapan dulu pas di tesnya nanti ya jangan lihat. Karena i'rab itu bukan hafalan, tapi pemahaman. Bukan hafalan, pemahaman. Kalau pemahaman mah nanti mengirabkan yang mana saja pasti bisa karena paham. Jadi bisa untuk melatih dulu, mempersiapkan dulu, melihat i'rabul Quran banyak itu. Ya ada yang bagus. Sulaiman Yakut ininya. Tapi bukan yang itu ya. Ada i'rabul Quran berapa jilid itu banyak. Enggak, dari An-Naba aja. Itu udah biasa lah, baca An-Naba kan udah biasa. Kalau pengulangan kata-kata dalam Al-Quran itu fungsinya itu apa sih? Pengulangan. Kata-kata takwa banyak itu diulang-ulang gitu sih. Terus juga kalimat-kalimat fungsinya. Yang diulang yang mana? Iya, misalnya kalimat-kalimat takwa itu banyak sekali. Oh, disebutkan ininya beberapa kali gitu. Kalau taukid mah maksudnya dalam satu kalimat. Kalau taukid itu dalam satu kalimat diulang atau dengan ada kata-kata yang berfungsi sebagai taukid.
Kalau di ayat yang berbeda misalnya di dalam Al-Quran itu kan artinya ketika Al-Quran menyebut satu kata yang sama secara berulang menunjukkan kata tersebut atau makna dalam kata tersebut adalah suatu yang sangat penting gitu. Sangat penting, menjadi perhatian besar dalam Al-Quran. Makanya suka ada yang itu misalnya kata ini berapa kali gitu. Itu juga bagus, artinya itu sesuatu yang menjadi penting, jadi perhatian. Yang paling banyak kata apa dalam Quran? Allah. Kata Allah yang paling banyak. Makanya yang paling penting adalah orang bisa mengingat selalu kepada Allah. Kata ilmu banyak, takwa banyak. Kalau yang dalam satu surat misalnya Ar-Rahman itu pengulangan itu beda lagi. Nah itu juga Ar-Rahman berapa kali disebut? Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban mungkin 31 kali itu. Bukan kata Ar-Rahman ya. Fabi ayyinya kan? Iya, itu kan ada maksudnya. Nah, kalau ingin mengetahui maksud-maksud pengulangan, ada pembuangan, ya, itu di ilmu balaghah dipelajarinya. Ya, nah juga anak kalau misalnya nanti bisa ada waktu dan ada yang minat belajar balaghah bisa nanti. Kalau selesai ini. Jadi setelah selesai mengkaji ilmu nahwu ya, ini bagusnya ke balaghah gitu. Ilmu balaghah. Supaya tadi untuk mengetahui hikmah-hikmah itu, pengulangan, pembuangan, kenapa kalimat ini ringkas, kenapa ini panjang, itu semuanya dibahas dalam balaghah. Mengetahui rahasia-rahasia, ya semakin mendalam kita pemahaman terhadap kebahasaannya itu. Tidak ada lagi yang ditanyakan? Itu memang ada ciri yang memang istilahnya tanda kutip misalnya perdebatan rada sengit itu dalam menentukan diri dalam menentukan i'rab. Ya terkadang ada perbedaan. Ini di sebagai ini sebagai ini. Nggak, maksudnya perbedaannya ini banget gitu. Enggak. Ini nanti salah atau tidak gitu. Ya misalnya di antara kedua madhab. Menonjol mana? Enggak terlalu sengit sampai ini enggak sih. Ya. Misalnya dalam ayat Quran bisa ada perbedaan cara mengirobkan. Nah itu juga bisa menjadi sebab perbedaan pendapat. Misalnya di antara perbedaan pendapat dalam fikih juga itu disebabkan perbedaan memahami irob dalam kata. Dan perbedaan itu bisa terjadi ketika mereka ya mengamati dan punya alasan gitu yang jelas. Kenapa ini diirobkan ini kenapa, dan masing-masing punya alasannya. Jadi dalam pengiroban itu bukan suatu yang pasti sama semua, bisa berbeda. Baik dalam penentuan irob atau dalam penentuan sigot. Selama benar jelas alasannya, argumennya secara ilmu kebahasaan memang benar, ya bisa diterima. Kalau secara ilmu kebahasaan salah, ya kita katakan salah. Tidak benar misalnya dalam ilmu kebahasaan, ini salah, ya dianggap salah. Gitu, Pak. Ya, nah nanti juga ada perbedaan qiraat Quran. Itu diantaranya perbedaan dari segi pengirobaan. Salah satu perbedaan qiraat, ya itu juga perbedaan irob. Misalnya ayat-ayat wudu itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum
Wa arjulakum, yang kita bacakan wa arjula fathah mansub. Ya nanti di qiraat lain ada wa arjulikum majrur kasrah. Nah itu kan perbedaan mengi'rab kan. Kalau arjula mansub berarti atofnya ke mana? Wujuha, masuk dalam kelompok yang dicuci kaki itu. Faghsilu wujuhakum wa arjula. Walaupun sebelumnya wamsahu biru'usi sebelumnya, tapi dia wa arjula berarti atofnya bukan ke ru'usinya, atofnya ke yang sebelumnya. Nah, ada qiraat membaca wa arjuli. Kalau arjuli berarti atofnya ke ru'usi, berarti termasuk diusap. Ditakwil atau ditafsirkan kalau diusap itu maksudnya ketika memakai khuf, kaki ketika memakai khuf itu diusap di atas khuf. Ya, atau juga ada yang mentakwilkan qiraat dengan majrur itu dia secara lafaz atau tapi secara kepada sebelumnya itu secara makna mengikuti kepada yang dicuci. Itu kan diantara alasan atau sebab perbedaan pendapat fikih adalah sebab perbedaan dalam i'rabnya. Ya, makanya penting memahami bahasa Arab itu. Orang mau belajar ilmu Islam syariah apa saja, dasarnya bahasa Arab dulu. Mendalami fikih, cara mendalami akidah, mendalami ilmu suluk, ya, apapun hadis, ya, tafsir apalagi. Kalau ini termasuk perbedaan dalam qiraat, ada yang membaca innama yakhshallaha. Enggak ada yang. Innama yakhshallahu. Enggak ada. Soalnya yang Allah itu dibaca mansub atau dibaca insya. Salah tuh, nggak mungkin itu akan berakibat fatal pada akidah. Masa Allah takut? Allah nggak takut. Allah mah ditakuti. Jadi Allah hanya harus mansub maf'ul bih. Tidak hanyalah yang takut kepada Allah. Masa Allah takut kepada yang lain? Nggak ada yang qiraat Allah, nggak ada. Salah baca. Salah baca fatal itu. Salah. Tapi kalau yang lain mungkin bisa dikembali rupa dan dasar yang lainnya enggak ada ilmu nahu. Nggak ada. Karena kan itu di situ ilmu nahu kebahasaan itu terfokus di situ di kelompok Basra dan Kufah. Dikembangkan, dimatangkannya di situ. Sehingga ada dua aliran itu. Baik, cukup ya. Syukron ala ihtimamikum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.